memahami jika Rina, salah satu murid berbakatnya dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Oke. Saya coba ya Pak ya. Kalau Ya, misalkan ada pertanyaan saya yang kurang tepat, ya Bapak Ibu ya mohon sarannya. ya, Karena ya, masih belum pernah mempraktekkan ini dan ya. masih belum terbayang pertanyaan-pertanyaannya. Kita malam ini baru sama-sama belajar. Lanjut. Oke. Oke. Selamat pagi Erna, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Iya. Menurut Erna apa nih rencana pertemuan kita hari ini? Saya mau mencoba mengikuti perlombaan pidato seperti yang Ibu usulkan. Pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten, Bu. Di tingkat kabupaten ya. Iya, Ibu kemarin ada menyampaikan ya ke Erna ya terkait lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Nah, setelah bertemu sama Ibu, harapan yang ingin dicapai nanti setelah pertemuan ini apa dulu nih? Sebenarnya saya itu Bu nggak percaya diri ikut kegiatan perlombaan ini. Tapi karena Ibu menyarankan, Ibu punya trik nggak agar saya itu memiliki rasa percaya diri? Karena saya kurang terampil dalam berbicara bahasa Inggris, Bu. Kurang terampil. Oh, seperti itu ya perasaannya ya, masih merasa kurang percaya diri dan merasa kurang terampil dalam bahasa Inggris. Padahal Ibu yakin loh sebenarnya kenapa Ibu menunjuk Erna. Erna itu mampu dari mampu dan berbakat dalam pidato bahasa Inggris seperti itu. Menurut Erna nih, kenapa Erna bisa tidak percaya diri ketika ingin ikut lomba pidato? Apa yang Erna takutkan? Biasanya Bu kalau berdiri di depan umum itu saya sering gugup, demam panggung. Jadi apa-apa yang saya ucapkan kadang-kadang salah apalagi dalam berbahasa Inggris, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada perasaan gugupnya dalam ketika maju ke panggung ya, Erna ya. Iya, Bu. Sebelumnya Erna pernah nggak ikut lomba yang berkaitan dengan maju ke panggung gitu, maju di hadapan orang banyak? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Jadi ini kesempatan pertama nih sebenarnya nih Iya, buat Bu. Erna ya. Iya, Bu. Kesempatan Makanya Erna pertama. gugup, Bu. Gugup ya, gugup, tidak percaya diri. Nah, selain tadi gugup gitu, biasanya Erna, menurut Erna biar tidak mengurangi kegugupannya itu seperti apa? Erna harus menghafali teks pidatonya sampai hafal banget, Bu. Jadi Hmm. rasa rasa takutnya akan berkurang karena berusaha untuk mengingat teks yang sudah terhafal itu agar Oh, tidak keliru. Jadi bisa lupa bahwa kita berada di tempat umum. iya, benar yang seperti Erna bilang dihafalin, benar-benar. Selain itu juga misalkan kalau misalkan nih Erna kan belum pernah coba ya. Nah, kalau misalkan dicoba dulu sekali, belajar dulu gitu. Selain itu kan biar nggak demam panggung juga harus berlatih ya. Iya, Bu. Biasanya kalau memang kosakata bahasa Inggris, kalau Ibu sih percaya Erna bisa. Karena Erna ini cukup berbakat, makanya Ibu ajakin buat lomba. Terkait nanti bagaimana prosesnya, kita pelajari bersama ya. Nah, menurut Erna nih, karena tadi hambatannya Erna belum pernah ya, belum pernah ikut, kemudian gugup, kemudian tidak percaya diri di depan. Menurut Erna apa nih strategi biar kegugupannya tuh hilang selain tadi dengan menghafal?
Mungkin saya harus sering-sering latihan berpidato, Bu, di depan teman sekolah, di depan teman di dalam kelas, Bu. Jadi nanti Erna minta Ibu sambil dampingi Erna kalau ada yang keliru biar Erna perbaiki. Jadi mengurangi rasa panggung ketika berada di tingkat kabupaten nanti, Bu. Iya, benar sekali. Nanti bisa kalau memang Erna mau latihan, selain sudah siap nih, hafal sudah teks pidatonya, latihannya di kelas dulu. Di kelas dulu biar mengurangi demam panggungnya. Atau nanti kalau ada Jumat bersih, berkumpul bersama di lapangan, Erna bisa coba ya biar Baik, Bu. berlatihnya di situ. Baik, Bu. Terima Kemudian kasih, Bu. iya, jadi menurut Erna nih, selain tadi berlatih, menurut Erna bagaimana kelanjutannya nanti? Kan lombanya sebentar lagi ya. Rencana Erna ke depannya berarti yang pertama harus menghafal teks. Berarti sebelum menghafal teks otomatis harus ngapain dulu nih? Membikin teks pidatonya, Bu. Iya benar, membuat Menyusunnya. teks pidatonya. Usahakan misalkan membuat teks pidatonya ini kapan kira-kira nih? Deadline-nya nih, kalau lombanya bulan depan, awal bulan depan, masih 1 bulan lagi. Secepatnya, Bu, 3 hari, Bu, saya susun dulu, kemudian saya konsultasikan ke Ibu. Kalau sudah ACC dari Ibu, akan saya praktekkan dulu di depan teman-teman di dalam kelas aja dulu, Bu. Baru seminggu kemudian kalau sudah pasti di depan kelas, baru saya mau diajak untuk Jumat bersih, Bu. Karena Oh, itu di depan kakak tingkat saya kan bisa malu, Bu. iya benar. Kalau misalkan berarti rencananya seperti itu ya, rencana Iya, aksinya Bu. ke depannya harus komitmen nih biar kita mulai uji coba untuk melatih biar Ernanya tidak malu lagi, terus sudah bisa percaya diri lagi, tidak gugup lagi, seperti itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selain itu apalagi ada nggak yang mau disampaikan lagi terkait Enggak, proses ini? enggak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. cukup. Gimana pertemuan hari ini sudah tergambar nanti bagaimana biar Ernanya mampu nih untuk ikut lomba pidato? Sudah, Bu, nanti akan sambil diskusi lagi dengan Ibu ketika Erna sudah menyusun pidatonya, Bu. Oke, siap, siap. Ibu siap menerima kalau misalkan ada hal-hal lain yang ingin didiskusikan dengan Ibu ya. Baik, Oke, Bu. terima kasih Terima Erna. kasih. Terima kasih kembali, Bu. Baik. Iya, Bapak pengamat bagaimana? Ya, jadi kan di komentar pengamat ini ada model Tirta Iya, yang tujuan. Jadi Ibu sudah menyampaikan tujuan untuk di sini mengembangkan bakat dari murid yang memang ada bakat pidato bahasa Inggris. Itu sudah Ibu sampaikan. Jadi biarpun belum pernah, tapi itu kesempatan emas. Dari yang pertama inilah bisa yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau yang pertama tidak dimulai, tidak ada yang kedua dan seterusnya. Jadi ini kesempatan emas, karena memang dinilai murid ini punya potensi bakat pidato. Itu sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua kan identifikasi. Jadi Ibu tadi sudah mengidentifikasi dengan murid strategi menjelaskan apa kendala-kendala. Nah, kendala-kendala kan tadi karena demam panggung, artinya belum terbiasa, menghindari malu. Nah itu tadi diidentifikasi, karena tadi tidak percaya diri kan murid ini, ya katakan tidak percaya diri, itu Ibu cari, Ibu identifikasi apa penyebabnya kan. Nah, penyebabnya tadi kan demam panggung katanya. Nah, demam panggung itu ke nomor 3, rencana aksi. Jadi memberikan solusi di situ kan. Caranya tadi dengan dihafal kan. Dihafal, lalu latihan di depan kelas ya biar kurang demam panggung. Lalu tadi Ibu garis bawahi sebetulnya masuk di kesimpulan itu supaya dibuat dulu teksnya. Kan sebelum dihafal kan tentu buat teksnya dulu dibuat. Tadi murid katakan
paling enggak 3 hari, walaupun waktunya masih sebulan, kan luar biasa tuh rentang waktunya. Iya. 3 hari sudah bisa buat teks kan, cukup lumayan lama untuk menghafalnya. Nanti sudah di luar kepala kan bisa lebih fleksibel, bisa lebih luas, dan itu mengurangi rasa canggung, mengurangi rasa pede tadi, kurang percaya diri kan, otomatis ya semakin tidak malu, malah semakin pede di depan peserta yang mendengar. Kemudian yang keempat tadi tanggung jawab nih. Jadi ibu kan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen tadi itu. Jadi tadi di situ kan strateginya yang ibu gambarkan. Jadi membuat teks, kemudian dilatih supaya tidak gugup. Kalau dalam proses waktu masih ada kendala atau masalah-masalah, tetap ada dialog dengan ibu sebagai guru pendamping. Jadi ini sudah ibu laksanakan, tujuannya sudah, identifikasi sudah, rencana aksi sudah, dan tanggung jawab juga sudah. Jadi itu dulu Bu, sebagai pengamat. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak.